Hai Tuan Sir kembali. Di kesempatan kali ini, Tuan Sir akan membahas 10 Pokemon yang hidup di luar angkasa. Sungguh tidak disangka, ada beberapa Pokemon yang tentunya sering muncul dalam game ternyata bertempat tinggal di luar angkasa. Ya masuk akal lah ya kan kalau kita nggak terlalu tahu kehidupan mereka. Itulah alasan kenapa Tuan Sir membahas Pokemon. Buat yang suka-suka aja ya kan, semakin sering kalian dengar, maka akan semakin mudah juga kalian mengetahui seluk-beluk tentang perpokemonan. Ya meskipun mungkin kalian akan lupa dengan pelajaran, pokoknya kalian harus belajar juga guys ya. Jangan tentang Pokemon aja yang harus diketahui, tapi banyak kok hal-hal menarik tentang Pokemon yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Termasuk beberapa Pokemon berikut yang tanpa disadari hidup di luar angkasa yang luas. Penasaran apakah masih banyak Pokemon yang tinggal di tempat seperti ini? Trainer sendiri pastinya lebih fokus pada kekuatan Pokemonnya. Jadi mengabaikan keberadaan yang lemah biasanya hal yang wajar. Kehidupan Pokemon sendiri bisa trainer ketahui melalui Pokédex mereka. Kalian juga bisa ketahui di situ. Kalau kalian nggak mau nonton video ini, baca aja. Di sana biasanya tertera beragam fakta yang terus didatakan oleh profesor di setiap generasi. Dan berikut beberapa Pokemon yang hidup di luar angkasa. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Clefairy Family. Pokemon pink nan imut cantik manis menggemaskan kuat, pokoknya itulah Clefairy dan garis evolusinya yang merupakan salah satu Pokemon yang punya kaitan dengan luar angkasa. Yap, ini udah bukan jadi rahasia umum lagi, karena kisah mereka di generasi pertama muncul di Mad Moon yang bisa kita tangkap saat bermain gamenya. Clefairy sendiri adalah yang paling mudah untuk kita ketahui. Di malam hari, ia akan memiliki kemampuan untuk terhubung dengan bulan. Nah, biasanya ada energi dari bulan yang bisa membantu Clefairy terbang dengan sayapnya yang menggemaskan. Seru banget deh pastinya ngelihat Pokemon pink ini terbang dengan sayap yang mungil. Keterkaitan mereka dengan luar angkasa sangatlah jelas, termasuk cara merevolusikan Clefairy ke Clefable yang dimana harus menggunakan Moonstone. Helgium and Behaim. Kelihatan banget ya kan kalau Pokemon ini merupakan makhluk luar angkasa, yang jelasnya sih merujuk pada penampakan UFO di Roswell, New Mexico yang terjadi pada tahun 1947. Bahkan dalam entry Pokédex Helgium disertakan sebuah bukti bahwa Pokemon ini sebelumnya tidak pernah diketahui ya sebelum mereka ditemukan di gurun yang ya tentunya merujuk pada jatuhnya pesawat ruang angkasa tersebut. Behaim sendiri menggunakan titik-titik di tangannya untuk berkomunikasi dengan membuat sinyal yang berkedip-kedip. Ia bahkan mampu mengubah ingatan orang lain. Jelas banget ini adalah alien yang bisa saja menguasai dunia Pokemon. Deoxys. Tidak jauh dari yang sebelumnya, Deoxys juga merupakan Pokemon yang bentuknya sangat asing. Ia sangat mudah diingat karena pastinya para trainer akan langsung menemukan nama Deoxys sebagai Pokemon yang berasal dari luar angkasa. Apalagi statusnya sebagai Pokemon yang sangat kuat. Tubuhnya sendiri tidak merujuk pada makhluk hidup di bumi. Karena ya sekali lagi bahwa ini alien kayaknya ya kan. Emang alien coy. Kecuali manusia versi universe lain mungkin dia mirip-mirip gitu. Dan didatakan juga jika Deoxys merupakan sesuatu sejenis virus yang bermutasi yang berasal dari luar angkasa. Minior. Bisa ketebak bahwa jelas Pokemon ini adalah benda luar angkasa yang sering banget kita dengar. Ya meskipun mungkin kalian nggak akan lihat secara langsung, kalaupun ada ya beruntung. Meteor Pokemon yang dimana memiliki dua bentuk yang menyesuaikan kekuatan statistik yang berbeda. Jika masih diselimuti cangkang atau perisai gini ya tubuhnya cukup keras. Tapi kalau udah keluar maka Minior ini akan menjadi lebih kuat. Dalam bentuk meteor inilah bentuknya yang sangat mirip banget sama meteor yang sering terlihat. Dimana benda luar angkasa ini tersebar dan berkelana di luar angkasa. Uniknya lagi, Pokemon ini makan sesuatu yang tidak biasa. Minior mengonsumsi debu-debu yang berterbangan di udara. Batu makan debu, ya tidak aneh sih. Lunatone dan Solrock. Kedua Pokemon ini punya indikasi yang sangat jelas dengan asal-usulnya. Keduanya memiliki penampilan yang pastinya juga sangat sering kita lihat di atas sana. Dan mungkin kalian juga gambar matahari kayak gini, bulan kayak gini. Dan buktinya di game sendiri mereka bisa ditemukan di tempat yang benar-benar menjelaskan asal-usul keberadaan mereka, yaitu Meteor Falls. Dan di sana mereka bisa ditangkap. Penampakan kedua Pokemon ini selalu bertepatan dengan meteor yang menabrak dunia Pokemon. Aktivitas yang mereka lakukan juga selalu terlihat seperti benda-benda langit. Saat bulan terbit, Lunatone akan jauh lebih energik. Dan sebaliknya saat matahari terik, Solrock yang akan lebih energik. Eternatus. Dapat dimengerti bahwa Eternatus adalah Pokemon yang berasal dari dunia luar. Dikatakan Pokemon ini telah tertidur di dalam meteorit selama 20.000 tahun. Dan jelas banget ini Pokemon kagak makan kagak minum, cuma kerangka doang yang pastinya tidak ada makhluk bumi yang menyerupai kerangka tersebut. Sulit untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana makhluk ini tetap bertahan hingga berpuluh ribu tahun lamanya. Ya bisa aja kan dia udah makan banyak Pokemon mungkin. Tubuhnya juga sangat besar dan juga punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Nah tubuh besarnya ini nih makan apa coba kan? Ya kayak perutnya aja nggak ada. Rayquaza.
Rayquaza telah lama menjadi salah satu Pokemon yang berpengaruh besar dalam ekosistem dunia Pokemon. Keberadaannya memiliki fungsi yang cukup besar dan juga cukup banyak misteriusnya. Bersama dua legendary lainnya, Rayquaza dikenal sebagai bagian dari Pokemon Legendary Weather Trio. Keberadaan Rayquaza ini adalah peredam di antara dua Pokemon lainnya yang bisa saja tidak seimbang satu sama lain. Dan uniknya, langit dipilih sebagai kehidupan yang dilalui oleh Rayquaza, yang tentunya lebih tinggi dari daratan dan juga lautan. Kehidupan Rayquaza di luar angkasa sungguh luar biasa. Ia mengarungi ruang hampa udara dengan penuh leluasa, tentunya juga tanpa ada hambatan sama sekali. Jigglypuff Family. Sebenarnya tidak dijelaskan juga jika keluarga Jigglypuff berasal dari luar angkasa. Dari yang kelihatannya juga mereka tidak terlalu asing untuk dunia Pokemon, kayak binatang bercampur balon gitu coy. Tapi banyak indikasi yang bisa membuat mereka lebih dari makhluk di dunia Pokemon. Mereka bisa saja merupakan makhluk dari planet lain atau bahkan hidup di luar dunia bersama seisi penghuni di luar angkasa. Jigglypuff memerlukan monster untuk berevolusi menjadi Wigglytuff, sebuah energi khusus yang merujuk pada bulan. Kemudian mereka juga dapat terbang, terbawa angin, atau melayang melawan hukum gravitasi. Tubuh ringan mereka lebih dari cukup menjelaskan bagaimana mereka bisa menjelajahi luar angkasa. Kyurem. Sama seperti beberapa legendary lainnya, Kyurem juga menjadi Pokemon legendary yang memimpin anggotanya. Uniknya, baik Kyurem, Zekrom, dan Reshiram, mereka semua merupakan Pokemon dalam satu bentuk yang sama. Maksudnya kayak mereka tuh dahulu awalnya adalah Pokemon yang sama dalam satu bentuk. Dalam satu wujud ini, ketiga Pokemon tersebut sampai di dunia Pokemon melalui komet. Komet beda dengan meteor. Meteor sendiri terdiri dari bebatuan maupun logam. Nah, sedangkan komet sebagian besar terdiri dari es. Menjelaskan mengapa mereka adalah naga dan juga ya Kyurem es. Staryu and Starmie. Semua trainer tidak akan asing dengan Staryu and Starmie ini yang jelas bahwa mereka merujuk pada bintang laut. Tetapi ada unsur biologis dari kedua Pokemon ini yang menjelaskan jika mereka bukan dari lautan di dunia Pokemon seperti yang kebanyakan trainer pikirkan. Dalam Pokédex disebutkan bahwa Staryu biasanya berada di dasar laut, tetapi mereka akan naik ke permukaan di malam hari untuk melihat bintang yang berkedip-kedip. Permata di tubuh mereka juga bisa bercahaya yang kemungkinan dilakukan untuk melakukan komunikasi. Tubuh mereka juga bisa beregenerasi layaknya bintang laut, tetapi juga mirip Pokemon alien lainnya yang juga bisa melakukan hal yang sama. Dan itulah beberapa Pokemon yang berasal dari luar angkasa ataupun kemungkinan berasal dari dunia lain di luar angkasa. Penjelasan ini tidak membawa para Ultra Beast karena mereka kelompok yang sudah dipastikan berasal dari tempat yang berbeda dari dunia Pokemon. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang selalu membuat Tuan Sri semangat untuk membuat video-video terbaru di setiap harinya. Meskipun mungkin nggak setiap hari juga. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan, ya bisa kalian koreksi aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Tuan Sri pamit, dadah!